Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi, seorang siswa sekolah dasar di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak diduga menjadi korban perundungan. Petugas Bea dan Cukai Semarang gagalkan peredaran 1,4 juta batang rokok ilegal melalui jalur tol Banyumanik Semarang. Lomba mancing digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI. Hadiah juta rupiah menanti. Jelang purna tugas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap siapapun yang nantinya ditunjuk pemerintah pusat sebagai pejabat gubernur bisa lebih baik dari dirinya. Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menghadiri kegiatan pengukuhan Kompak Api dan Bimtek Tim Penilai Desa Anti Korupsi di Gedung Gradika Bakti Praja. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tugasnya akan berakhir pada 5 September 2023. Sesuai ketentuan untuk mengisi jabatan kepala daerah karena masa jabatannya berakhir, pemerintah pusat akan mengangkat pejabat tugas gubernur yang bertugas sementara waktu, sembari menunggu kepala daerah baru hasil pilkada. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini pun berharap siapapun nantinya yang dilantik menjadi PJ gubernur bisa lebih baik darinya. Siapapun yang akan memimpin nggak akan pernah selesai. Tapi tiap hari, tapi tiap hari harus bisa memperbaiki. Pesan saya bukan korupsi, bukan korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Untuk menekan mahalnya harga beras di pasaran saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali beserta Bulog Surakarta menggelar operasi pasar murah. Selain beras, pasar murah juga menjual minyak goreng dan tepung serta telur ayam. Operasi pasar murah beras dan barang kebutuhan pokok digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan Bulog Surakarta. Pasar murah digelar Senin pagi di kawasan Simpang 5 Boyolali. Sejumlah sembako dan kebutuhan pokok lainnya dapat dibeli oleh warga secara murah atau di bawah harga eceran tertinggi atau HET saat ini. Untuk beras kami jual dengan harga 8.500 atau 4.500 per 5 kilo. Jadi memang harga beras ini bisa terjangkau oleh masyarakat. Saat ini di pasaran berapa sekitar? Untuk harga beras saat ini mungkin ada kenaikan ya Bapak. Itu antara 10.000 sampai 12.000. Antusias warga seperti apa ini? Ya, bisa kita lihat Bapak, untuk sekarang ini antusias warganya cukup lumayan ramai ya Pak ya. Banyak warga yang beli. Terus untuk selain ini apa aja yang dibawa selain beras tadi? Selain beras kami juga ada bawa minyak, ada bawa gula, sama tepung terigu. Harga minyak goreng kita juga dijual di bawah harga pasar, yakni Rp13.000 per botolnya. Operasi pasar beras murah ini disambut baik oleh warga, seperti Tutik Lestari, ibu rumah tangga yang mengeluhkan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Berapa tadi? 4.500. Biasanya berapa di pasaran itu? Pasar tempat paling murah 50-an lah. Oh, ini lebih murah ya? Oke, gimana tanggapan Ibu? Ya, senang aja sih Mas dapat yang murah-murah. Kurang dari 1 jam, stok 1 ton yang dibawa Bulog dalam operasi pasar beras murah ini langsung ludes. Warga berharap operasi pasar beras murah seperti ini sering digelar agar harga kebutuhan pokok dapat kembali normal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya saudara, ujian praktik SIM kini dilakukan dengan lebih mudah. Lintasan berbentuk angka 8 dan tes zigzag yang kerap membuat peserta menjadi gagal telah diubah menjadi huruf S memudahkan peserta tes. Polres Tegal dan Salatiga pun telah memulai memberlakukan sistem ujian praktek yang baru ini. Lintasan yang berbentuk huruf S telah disiapkan Satlantas Polres Salatiga. Inilah salah satu materi ujian praktek SIM yang kini dipermudah. Sirkuit dengan huruf S ini menghapuskan lintasan angka 8 dan zigzag yang kerap menjadi kegagalan ujian praktek SIM. Aturan ini diterapkan mulai 7 Agustus 2023. Yang semula ruang uji praktek lapangannya itu bentuknya 8 dan zigzag, sekarang diganti dengan huruf S.
harapannya mudah-mudahan nanti masyarakat ya lebih mudah. Tapi tentu saja meskipun ini dipermudah, tidak mengindahkan bahwa semua pemohon SIM itu ya harus punya kompetensi. Makanya tetap yang kayak garis lurus, pengereman pertama ada, kemudian putaran, terakhir ada pengereman, ada mau belok kanan, belok kiri itu tetap sesuai dengan ketentuan seperti yang dulu sudah dilakukan. Hanya berubah dari angka 8 dan zigzag sekarang menjadi huruf S. Salah seorang pengemudi ojek daring yang mengikuti praktik ujian SIM di lintasan baru mengaku sangat terbantu. Di lintasan yang sama, ia gagal mendapatkan SIM. Seperti apa? 2 kali, Mas. 2 kali gagal. Kalau ini tadi nyoba langsung bisa? Tadi nyoba ya langsung bisa, Mas. Soalnya mudah, lebih mudah dari yang dulu. Hal yang sama dilakukan di Polres Tegal. Selain lintasan jenis baru, lebar lintasan juga diperlebar 2,5 kali lebar kendaraan dari semula 1,5 kali lebar kendaraan. Yang mana ada 4 item. Yang pertama adalah uji pengereman, yang kedua uji melalui U-turn ya, dan yang ketiga zigzag ya untuk letter S, dan juga yang terakhir adalah ketangkasan yang terakhir ya uji reaksi ke kanan ataupun ke kiri. Yang praktek pertama itu gagal dan saya diberi kesempatan lagi dan berhasil. Dan untuk rintangan-rintangannya ini bisa dibilang lebih mudah dari sebelumnya. Bagi peserta yang gagal juga diberi kesempatan beberapa kali hingga berhasil mendapatkan SIM. Kuncoro Wijayanto dan Yulianto melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Kota Salatiga. Petugas Bea Cukai Semarang menggagalkan peredaran 1,4 juta batang rokok ilegal melalui jalur tol Banyumanik Semarang. Dalam ungkap kasus tersebut, 4 orang tersangka ditangkap. 4 pria ini terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Sebelumnya ditangkap tim gempur rokok ilegal kantor Bea Cukai Semarang dihadirkan dalam pengungkapan kasus pada Senin lalu. Sebuah truk berisi 1,4 juta batang rokok ilegal tanpa cukai disita jalan tol Banyumanik Semarang. Jutaan batang rokok ilegal tersebut hendak dikirim ke Tangerang melalui jalur darat. Kepala KPPBC Semarang mengatakan nilai barang yang disita mencapai lebih dari 1,7 miliar rupiah. Sedangkan potensi kerugian negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Dari pemeriksaan, modus para pelaku ini yakin dengan hanya mengirim barang adu ekor atau bertemu di lokasi untuk memindahkan barang. Rencananya jutaan rokok ilegal tersebut akan diedarkan di Sumatera. Dari teman-teman di Pemda melalui Satpol PP Jawa Timur, jadi kita tangkap di Banyumanik. Ya. Selama 1 tahun itu sudah 10 kali, Pak? Ya. Jadi soal pengakuan sementara 10 kali dari dari pengirimannya. Nanti akan kita perdalam apakah 10 kali benar atau memang lebih. Kemungkinan jumlahnya lebih banyak dari yang dirilis hari ini ya, Pak? Ya, kemungkinannya seperti itu. Karena kan ada yang lolos. Karena wilayah kita ini kan di mana? Di Semarang ini kan hanya lintas saja ya, pelintas saja. Jadi ada yang lewat tol, ada yang tidak lewat tol.